by accident. Benar-benar by accident, benar-benar tiba-tiba dia jadi UMKM gitu ya, tanpa tahu arahnya kemana dan lain-lain. Tapi diharapkan dengan gabung di Republik Bisnis, teman-teman nanti bisa ada guidance-nya. Ini materi yang akan saya berikan nanti secara khusus pada saat kita akan menjalankan workshop series. Ini akan saya berikan. Nih, ini langsung aja sekilas bahwa memang latar belakangnya ini kita tahu UMKM kita lebih dari 65 juta ya. Kalau dilihat digital, bahkan UMKM digital, pebisnis digital itu sudah lebih dari 70%. Dari 277 penduduk Indonesia, lebih dari di data terakhir 2022 lebih dari 200 juta. Jadi artinya 205, 215 gitu ya. Itu sudah menggunakan internet. Jadi udah digital. Nanti akan ada banyak program-program terkait dengan digital. Yang kedua, kita arahnya ke edukasi ya. Jadi ilmu-ilmu yang diterapkan adalah ilmu-ilmu yang tentang entrepreneur dan juga nanti lebih seragam. Karena apa? Karena banyak sekali kita belajar tentang UMKM, belajar tentang bisnis, kita tidak tahu itu pelajaran materinya kelas berapa. Seperti dalam SD, SMP, SMA ya, tiba-tiba, oh ada seminar nih tentang apa nih, program tentang SEO, program tentang SEM dan lain-lain, tentang Google Ads dan lain-lain. Padahal kalau dilihat dari tahapannya, ini adalah udah intermediate dan advance. Sementara banyak sekali UMKM yang membutuhkan program-program yang dari dasar sebenarnya, atau minimal mengarah ke menengah. Nah, apa saja yang harus dipahami dan dipelajari? Nah, nanti ada runtutannya di Republik Bisnis yang akan jelas roadmap-nya dari awal sampai akhir. Minimal kita ada 5 materi pokok yang bisa dipelajari dan 12 modul yang akan teman-teman pelajari dan pahami selama 1 tahun ini akan belajar penuh di sana. Kemudian pola pengembangannya seperti apa tadi sudah dijelaskan, bahwa dalam bisnis itu ada sinergi beragam macam. Mulai dari dia ada reseller, dia juga ada yang mau belajar, ini calon-calon pebisnis juga. Atau ada yang sudah jadi pebisnis, tapi masih gitu-gitu saja bisnisnya. Sudah 3 tahun, sudah 5 tahun, bahkan ada yang lebih dari 10 tahun, masih belum punya cabang, masih belum punya tim, dan bisnisnya di satu tempat gitu-gitu aja. Padahal harusnya dengan cara yang benar dia bisa berkembang jauh lebih pesat lagi. Kemudian ada apa lagi? Kita ada juga nanti produsen, kita akan sinergikan, dan juga kita butuh teman-teman trainer, mentor, dan coach. 5 aspek ini akan bersatu semuanya menjadi integrated platform di dalam Republik Bisnis. Oleh karenanya ini seperti sebuah negara, ini seperti sebuah ekosistem besar, diharapkan kita banyak belajar dari situ. Ini latar belakang yang kita mulai. Dan ini modulnya, jadi seperti apa, ini banyak juga tahapan-tahapannya, basic knowledge untuk smart guidance, nanti akan saya sharing di momennya, dan sekarang adalah perkenalan. Mungkin sekilas saja, ini di sisi sebelah kanan ini ada beberapa bisnis yang sudah saya kembangkan, ada bisnis kreatif, ada bisnis fashion, ada bisnis terakhir itu justru Republik Bisnis yang isinya adalah platform. Saya lama kemarin sebagai karyawan, 14,5 tahun, dan banyak ilmu-ilmu yang didapat mulai dari ilmu marketing Hermawan Kertajaya, saya disekolahin di sana, Tung Desa Muaringin juga, dan ya sampai John Robert Power dan lain-lain, tapi ilmu-ilmu itu tentunya akan lebih baik kalau saya tularkan, kalau saya sharing. Oleh sejak 2012 setelah saya resign, saya banyak membangun komunitas-komunitas. Salah satunya komunitas bisnis ada di Tangsel, komunitas bisnis secara nasional, komunitas otomotif juga ada, dan ini yang sekarang saya fokus adalah di komunitas bisnis. Dan saya akan banyak nanti di Republik Bisnis sebagai kapal besarnya untuk bisnis-bisnis ini yang sudah saya susun, pernah saya dirikan, ini disatukan semua di Republik Bisnis. Jadi harapannya teman-teman bisa memanfaatkan nih
terkait dengan Republik Bisnis. Karena lebih dari 300 trainer, mentor, dan coach yang sudah siap juga akan siap mendampingi teman-teman di Republik Bisnis. Untuk teman-teman yang join sebagai member nanti di Republik Bisnis. Ini yang pernah diselenggarakan di Tangsel, pernah menyelenggarakan klinik digital UMKM Next Level pada saat pandemi. Ini selama 1 tahun kurang lebih, saya juga diminta untuk create program untuk rumah BUMN Pertamina di 30 titik. Jadi saya membina 60 fasilitator selama setahun itu, dan juga saya benar-benar mendampingi program-programnya bersama dengan di Brandcom saat itu, membina 10.600 UMKM seluruh Indonesia. Ini salah satu program yang kita jalankan, transformasi UMKM Next Level. Dan ini program ini tetap bisa dijalankan juga nanti, kita jalankan bagaimana transformasi entrepreneur naik level. Ini beberapa kegiatan juga dengan Telkom sebelum pandemi ini, di mana programnya adalah membina teman-teman sebagai digital squad agar teman-teman UMKM, teman-teman pebisnis itu fokus di produksi. Kemudian ada juga dengan Kementerian PDANK dan Riset, ini saya berbicara untuk para LKP di hadapan 1.000 orang saat itu, dan YouTube juga lebih dari 1.000 orang untuk berbicara tentang program di era digital untuk LKP-LKP yang dimiliki oleh PDANK. Kemudian juga pada saat program Cakap Digital, saya juga jadi salah satu narsum untuk offline di Tangerang Selatan, yang saat itu disiarkan di 16 stasiun TV di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota. Saya juga masih aktif untuk membangun ekosistem reseller, nih salah satunya adalah pada saat itu di Bandung, menjadi sukses melalui program reseller. Kemudian ini salah satu program yang sempat kita jalankan selama 1,5 tahun, berjalan selama 10 batch, namanya training 29 hari sukses reseller. Nah, program ini program yang dijalankan dan melibatkan minim pesertanya saat itu 300 lebih, dan maksimal pernah salah satu batch itu pesertanya 1.517 orang. Jadi lumayan effortnya, dan ini juga insya Allah akan dijalankan nanti di akhir Juni, 30 Juni kita akan jalankan program. Saya mengundang juga 7 pemateri yang akan mengajarkan teman-teman reseller, teman-teman bisnis untuk mengajarkan tentang bisnis. Oke, ini langsung saja ke yang berikutnya ya, terkait dengan program apa saja yang dibutuhkan langsung oleh kita pada saat kita akan memulai bisnis sebenarnya. Ini program yang kita sebut adalah 7 fondasi yang harus dimiliki atau fundamental yang harus dimiliki seorang pebisnis. 7 ini kita persempit lagi nanti jadi 3. Yang pertama tentunya teman-teman harus menemukan grand why, kemudian juga fokus di konsumen seperti apa nanti, shifting mindset dan mentality-nya juga seperti apa, itu ada pembelajarannya, itu ada detailnya, berbisnis dengan cara yang benar, dan tahapnya juga harus benar. Jadi caranya harus benar, tahapannya juga harus benar. Jadi teman-teman kapasitasnya, kemampuannya, masuk bisnis di tahap yang mana itu harus dipahami. Kemudian yang keenam, kunci yang keenam adalah teknologi. Tentunya teman-teman harus menguasai teknologi digital. Seperti apakah fundamennya untuk teknologi digital nanti akan diajarkan secara khusus di Republik Bisnis juga. Dan terakhir, sebagai seorang pebisnis, kita tidak mau bisnis kita jalan di tempat. Kita tidak mau bisnis kita gitu-gitu saja. Konsumennya gitu-gitu saja. Otomatis kita harus belajar yang namanya scale up dan autopilot system. Yang ini bisa dijalankan oleh semua pebisnis dengan cara-cara yang benar. Nah, agar bisa lebih sederhana, oleh karenanya saya mengeluarkan teori yang namanya triple set bisnis. Jadi triple set ini terdiri, singkatnya ya teman-teman ya, sebelum nanti ke materi pembicara kedua nih, Pak Satria sudah siap-siap. Yang pertama adalah mindset.
Mindset itu diri kita sendiri. Jadi sebelum kita berbisnis, kita harus memastikan diri kita itu siap sebagai pebisnis. Pebisnis memiliki karakternya. Pebisnis memiliki tantangannya di depan. Jadi pola pikirnya kita harus disiapkan untuk benar-benar mau jadi pebisnis. Bukan main-main, bukan coba-coba saja. Mencoba berbisnis boleh, tetapi yang harus disiapkan nyobanya setelah mindset dan mentalnya itu kuat. Jadi ada 3 ya. Mindset-nya yaitu diri kita sendiri. Ini pun ada 3. Mind, pola pikir, mindset, kemudian mental set-nya seperti apa, dan activity set-nya. Jadi kebiasaan, habit, pola aktivitas ini yang harus dibangun untuk diri sendiri. Itu sebagai set pertama. Set kedua, skill set. Teman-teman harus menguasai yang namanya skill set dalam bisnis. Di mana skill set ini macam-macam sekali bentuknya. Teman-teman sebagai seorang UMKM, entrepreneur harus menguasai yang namanya skill atau keahlian produksi. Harus menguasai juga skill atau keahlian pemasar, membangun tim, keuangan, dan lain-lain, termasuk era teknologi ini yang harus dikuasai, leadership kayak gimana, dan lain-lain. Ini insya Allah akan ada pembelajarannya. Bagaimana branding, bagaimana marketing, bagaimana selling, ini harus dikuasai. Oleh karenanya, belajar bisnis itu tidak bisa separuh-separuh dan tidak bisa hanya dalam waktu yang singkat saja. Kita tahu untuk jadi matang, kita jadi dunia kerja, itu pendidikannya ada mulai dari 6 tahun, 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA, dan di universitas 3 sampai ada yang 5 tahun. Bagaimana dengan bisnis? Bisnis juga membutuhkan waktu. Setidaknya digembleng dalam 1 tahun di Republik Bisnis, baru teman-teman insya Allah lebih siap untuk menjadi pebisnis yang sukses. Insya Allah. Nah, yang ketiga, tool set. Era sekarang adalah era di mana semuanya lebih mudah. Era mungkin 90-an, era 2000, sebuah bisnis itu dibangun dengan butuh biaya yang besar, waktu yang lebih lama, keterlibatan aspek untuk membangun bisnis lebih banyak. Tapi kalau sekarang, membangun bisnis dalam 1 bulan pun bisa. Tapi di sini, kalau orang yang ikut program business creation di Republik Bisnis, kita garansi dalam 3 bulan sampai 6 bulan, dia sudah punya bisnis. Dengan biaya yang sangat kecil, kita akan dampingi, kita akan realisasikan bisnisnya. Kurang lebih seperti itu, triple set of entrepreneur. Triple set of entrepreneur ini akan menjadi dasar teman-teman untuk menjadi pebisnis yang naik level. Mungkin itu dari saya. Ini ada detailnya, tapi nggak akan saya jabarkan kali ini, karena materi utamanya justru bagaimana salah satu fase dari naik level adalah teman-teman bisa ekspansi market ke luar negeri. Produknya seperti apa harus disiapkan, bagaimana proses kurasinya, dan lain-lain akan dijabarkan oleh pemateri kedua, Bapak Satria. Mungkin itu dari saya, dan saya kembalikan lagi waktu kepada moderator kita, Pak Pratama. Sudah siap? Terima kasih teman-teman, kita akan banyak berdiskusi di grup Republik Bisnis dan juga nanti di event-event berikutnya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa nih, menarik banget. Ini udah ngasih pancingan-pancingan ya nih Pak Sigit ya, biar mau belajar lagi nih kayaknya orang-orang ya. Oke. Harus belajar terus. Harus belajar terus, betul. Wah, keren banget nih. Saya sendiri jadi terinspirasi ya. Saya jadi semangat belajar lagi nih. Apa namanya? Saya belum pernah punya bisnis ya Pak ya, tapi insya Allah mudah-mudahan saya juga bisa menjadi bisnis seperti bapak-bapak sekalian gitu ya. Oke, Amin, amin. Oke, terima kasih Pak Sigit tadi penyampaian materinya. Kita akan langsung saja ya, saya lanjutkan saja ke pemateri berikutnya, itu Pak Satria Nugraha. Mungkin bisa diawali dulu dengan sedikit perkenalan ya Pak Satria sebelum lanjut masuk ke materi gitu. Saya persilakan Pak.
Ya, terima kasih moderator Pak Pratama yang sangat luar biasa semangat ini malam hari ya. Biasanya orang sekarang kalau pulang kantor itu malah tidur nyantai keluarga. Ini malah Zoom meeting. Terima kasih Pak Sigit Sulistianto, rekan saya di ID Botani Marketplace. Saya sama beliau berjuang, salah satu co-founder mulai 16 November 2021 di saat Corona. Kemudian terima kasih Mas Hendri Saputra dan rekan-rekan Republik Bisnis ya. Suatu saya ketemu Pak Sigit Sulistianto di Jakarta Barat itu mungkin tanggal 6 kalau nggak 7 Mei itu. Kemudian saya diskusi dan saya ingin bahwa kawan-kawan ini setelah mendapatkan ilmu dari Republik Bisnis mulai dari nol sampai dapat bisnis sampai bisa market dalam negeri, ya harapannya juga bisa keluar negeri. Kebetulan saya juga Wakil Ketua Bidang Pangan, Agrobisnis dan Kemaritiman Kadin Kabupaten Malang. Saya juga YouTuber juga, ya dikit-dikit lah belajar. Dan kolumnis Harian Surya 10 tahun mulai 2007 sampai 2017. Jadi kalau branding nama saya di Jawa Timur ya cukup dikenal lah. Seperti itu. Dan saat ini saya memang ingin membantu Republik Bisnis bagaimana UMKM, IKM orientasi ekspor itu langkah-langkahnya seperti apa. Seperti itu. Materinya Pak Sigit yang nampilkan atau admin? Ya mohon maaf saya bikin materinya mendadak. Biasanya kalau nggak mendadak sih materinya bagus. Karena saya sering jadi narasumber PT Pos Indonesia, narasumber kementerian gitu. Tuh, materinya memang ada warna-warninya, ada apa? Kreatifnya. Kalau ini kan lagi simple ya. Kebetulan saya mendapatkan sertifikat BNSP, Kurator Nasional Ilmu Pemeriksaan IKM. Jadi Kadin Jawa Timur beserta Kadin Institut Jawa Timur mengajukan ke BNSP bahwa perlunya suatu profesi yang namanya kurator. Kurator ini keilmuannya gabungan dari sertifikat BNSP pendamping UKM, sertifikat BNSP pendamping HACCP, sertifikat BNSP digital marketing, dan sertifikat BNSP untuk pelatihan ekspor. Itu digabung semua, diringkes menjadi yang namanya pelatihan kurator ilmu pemeriksaan IKM bersertifikat BNSP. Dimulai 2021 ini. Dan masih satu-satunya di Jawa Timur, karena memang pendirinya Rumah Kurasi Jawa Timur untuk kurator. Dan saya juga ditugasi PT Permatasari Jaya Sampurna sebagai pendamping UKM IKM orientasi ekspor. Saya juga kebetulan diberi amanah Ketua Pengawas Operasi Pemasaran Digital IT Botani Nusantara. Lanjut. Temanya udah cukup jelas ya, orientasi ekspor dan produk ekspor. Kalau kita bicara ekspor, saya nggak akan jelaskan dari nol. Kita langsung ke arah yang namanya mencari market di luar negeri. Karena memang untuk mencari buyer di luar negeri itu ada dua cara. Yang pertama melalui digital marketing. Ada pakar-pakarnya di sana mencari buyer bisa lewat korespondensi atau sosial media, ataupun lewat teman-teman diaspora yang di luar negeri. Atau yang kedua, kita mengikuti pameran ke luar negeri untuk mendapatkan buyer valid dan divalidasi sama atas perdagangan KBRI di luar negeri. Kebetulan 1,5 tahun ini saya sering mengikuti Zoom meeting dengan atas perdagangan KBRI di luar negeri, salah satunya di KBRI di Tunisia, KBRI di Inggris, KBRI di Spanyol, kemudian KBRI di Malaysia, kemudian ITBC Dubai, kemudian atas perdagangan KBRI di Australia. Dan alhamdulillah beberapa atas perdagangan saya kenal juga. Kalau kita melihat pasar luar negeri itu memang dari dulu itu jarang yang namanya melakukan proses kurasi berdasarkan standarisasi. Jadi
Kalau yang kenal dengan oknum kepala dinas koperasi atau oknum kepala dinas perdagangan itu biasanya karena perkoncoan ya, perkawanan ya berangkat ke luar negeri, ikut misi dagang luar negeri. Tapi sekarang ini dengan adanya kurasi yang profesional sehingga UKM-UKM yang memang produknya layak ekspor bisa berangkat. Tidak harus kenal baik dengan kepala dinas koperasi UKM ataupun kepala disperindak ya. Mohon maaf ya, ini memang dulu KKN-nya agak kenceng. Sekarang berdasarkan hasil kurasi. Mengkurasi yang saya lakukan itu kebetulan saya sarjana pertanian ya dari Universitas Brawijaya Malang. Saya mengkurasi produk agribisnis, agroindustri, kemudian perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan darat maupun laut. Itu yang saya lumayan paham lah untuk ilmu kurasinya. Kurasi itu salah satu tools untuk food security konsumen. Jadi selama ini konsumen jika bicara produk makanan minuman ini belum pernah menjalankan kurasi secara utuh ya, berdasarkan BNSP ataupun berdasarkan standarisasi yang dikeluarkan oleh BNSP. Makanya kurasi ini sebagai salah satu tools food security konsumen berdasarkan Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sehingga untuk melindungi konsumen dari dalam negeri maupun luar negeri. Cara sederhananya langkah-langkah kurasi sebelum melakukan ekspor, kita cek indikasi geografis bahan baku. Jadi bahan bakunya itu di desa mana, kecamatan mana, kabupaten mana, ketinggiannya berapa, kemudian jenis tanahnya seperti apa, elevasinya dan sebagainya. Jadi kita harus tahu. Karena di luar negeri itu harus, contohnya misalnya kopi ya, kopi di Banyuwangi itu ada indikasi geografis dan sertifikat organiknya bukan dari Indonesia, tapi dari Thailand. Jadi memang cukup penting ya kalau bicara produk-produk agrobisnis. Kemudian kita cek kurasi itu ada tidaknya bahan tambahan pangan. Apakah itu kimiawi ataupun bahan tambahan pangan yang benar-benar aman untuk kesehatan manusia. Jadi ada ukuran-ukurannya. Kemudian kita cek good manufacturing proses, prosesnya pengolahannya itu apakah higienis, sehat, dan tidak ada pencemaran lingkungan, di sekitarnya tidak ada cemaran kimiawi, cemaran biologi, dan sebagainya. Dan yang keempat, kita cek standar operasional prosedur SOP, penggunaan mesin teknologi tepat guna. Jadi pegawainya juga higienis, pakai sarung tangan ataupun pakai pelindung ya untuk proses produksi sehingga harapannya produknya itu higienis dan tidak ada masuk organisme biologis yang kecil-kecil itu, misalnya mikroorganisme atau bakteri. Lanjut. Lanjut Mas, Pak Admin. Bisa dilanjutkan? Nah, ini. Yang lanjut nomor 5. Kemudian kita cek struktur organisasi. Jadi ketika kita bicara ekspor, kita cek semua struktur organisasi, job description, manajemen UKM IKM. Kemudian apakah ada jiwa entrepreneur, leadership dari produsen itu. Terkadang kan kalau produsen memang keluarga ya, itu kadang bapak, anak, ibu, keponakan, tapi kan terkadang lupa menyusun struktur organisasi dan job description. Kemudian poin ke-6, kita cek quality control, quantity dan kontinuitas produk. Kita bicara ekspor memang nggak harus kontaineran, enggak. Cuman kan tergantung negosiasi kita dengan pembeli luar negeri, mampunya berapa. Jadi kita supaya kalau menyesuaikan kemampuan kan nggak berlebihan kan tidak akan terjadi penalti ketika purchase order terbit dari pembeli. Yang ketujuh, kita cek labeling kemasan. Contoh misalnya, terkadang UKM-UKM itu kemasannya tidak mengikuti aturan BPOM. Ada memang aturan dari BPOM,
cara bikin labeling kemasan untuk packaging itu. Jadi misalnya masa kadaluarsa, itu terkadang UKM itu produksi sendiri, uji kadaluarsa sendiri, dicoba-coba sendiri. Nah, ini kan kurang bagus. Sebaiknya melibatkan pihak ketiga, laboratorium pangan untuk yang namanya laboratorium uji masa kadaluarsa, umur simpan. Kemudian kode produksi, itu tertib secara administrasi ditulis, entah lewat komputer ataupun di buku gitu. Jadi kita tahu. Kemudian juga komposisi, itu ada aturannya, cara penulisannya. Nah, itu mengikuti aturan BPOM. Kemudian kalau bicara ekspor juga, makanan minuman, orang luar negeri itu selalu melihat yang namanya nutrition fact masa kadaluarsa. Dan itu yang sebagai poin penting. Dan juga gramatur, jadi berat. Kadang kita ngukur pakai timbangan digital, misalnya 100 gram, terus kurang 1 gram hanya 99 gram, tapi di kemasan tertulis 100 gram. Itu misalnya kita kirim ekspor ke Australia, ya nanti akan kena teguran, sanksi denda. Ya harus validasinya, presisinya harus pakai timbangan digital. Itu. Kemudian yang ke-9, kita cek perizinan dari UKM itu apakah sejauh mana produknya yang memenuhi standar ekspor. Kecuali kalau itu memang produknya yang ekspor itu under name, ya biasanya yang bertanggung jawab memang yang mengirim itu ke luar negeri. Jadi kita kan cuman ngasih barang yang gelondongan atau barang yang curah kemudian di under name. Tapi kalau kita pakai perusahaan sendiri ya perizinannya harus komplit. Misalnya NIB-nya, kemudian sertifikasi halal, kemudian BPOM, kemudian ekspor kebanyakan memang HACCP. Tapi pemerintah saat ini mengeluarkan suatu program yang namanya SNI Bina UMK untuk percepatan. Jadi UMK-UMK yang ingin ke luar negeri ekspor supaya bisa diterima di luar negeri menggunakan program SNI Bina UMK. Baru ketika omset sudah mulai naik, sudah mulai berkembang, mengurus SNI yang full. Nanti logonya juga tertulis SNI Bina UMK. Itu bisa menjadi salah satu jalan bagi UKM-UKM yang ingin ekspor, mengurus SNI Bina UMK. Karena kalau mengurus HACCP cukup mahal dan memakan waktu lama. Dan kurasi itu juga ngecek omset, kemudian sampai pemasaran dalam negeri maupun luar negeri. Kita tanyai satu-satu, kita cek di lapangan. Jadi ada dokumen-dokumen tertulis, ada observasi lapangan untuk melihat bahwa layak tidaknya produk UKM-UKM itu masuk pasar tradisional atau layak tidaknya masuk di pasar modern atau layak tidaknya masuk di pasar ekspor. Sehingga kalau sebelum berangkat ke luar negeri itu kita sudah tahu hasil kurasinya dan perlu perbaikan lebih lanjut. Untuk mengurus SNI Bina UMK nanti bisa koordinasi dengan Republik Bisnis. Saya ada kontak person beberapa pejabat di Badan Standarisasi Nasional di tiap provinsi, nanti bisa ngurus SNI Bina UMK. Sepertinya subsidi ataupun gratis ya, tergantung lobby. Kalau lobbynya pinter ya bisa gratis atau subsidi. Seperti itu, ya nggak mahal sih. Lanjut. Lanjut Mas Pranto. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi langkah kita bersama. Republik Bisnis rencana berkolaborasi dengan PT Permatasari Jaya Sampurna mengikuti pameran makanan dan minuman ke luar negeri. Karena kurasi ini yang saya kuasai makanan minuman. Kalau kurasi terkait energi yang di Thailand pusing karena ribet dan membutuhkan waktu, biaya, tenaga, pikiran sampai ya seperti itulah. Kalau namanya energi itu ya kurasi ilmu-ilmunya yang aneh-aneh lah, standarisasinya. Kalau Mamin agak enteng. Nah, rencana kita akan berangkat Seoul Food dan Hotel Expo di Korea Selatan 30 Mei 2 Juni. Kemudian yang kedua lanjut ke Saudi Food Expo. Jadi kalau kawan-kawan hotel-hotel bisa ikut nanti yang di Seoul Food dan Hotel ini. Ataupun ada peralatan-peralatan hotel yang bisa dipamerkan
dipasarkan luar negeri ya silahkan. Dan Saudi Food Expo 5-8 Juni, maraton ini, kemudian Jepang Export Fair 21-23 Juni, Indonesia Go Istanbul, Turki 12-14 Juli, kemudian America's Food and Beverage Show and Conference 18-20 September 2023 Miami, Florida, Amerika. Memang yang layak ekspor minimal kontinuitasnya juga dijaga, quality controlnya, packagingnya yang bagus dengan bahasa sesuai dari pameran yang akan kita berangkat ke luar negeri mana. Dan kami juga koordinasi dengan Atasé Perdagangan KBRI di luar negeri yang lokasi-lokasi pameran luar negeri itu. Seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan saya bisa sampaikan. Terima kasih, saya memang singkat. Kalau untuk menghubungi saya lewat Pak Sigit Sulistianto, sahabat lama. Jadi bisa membantu mengembangkan Republik Bisnis lebih dahsyat. Dan kayaknya saya pernah kenal ya Mas Hendri Saputra itu, pernah tahu namanya itu, pernah kenalan singkat ya. Waktu beliau jadi narasumber 2 tahun yang lalu tuh, kapan ya? Ya itu dari saya. Mungkin. Mohon maaf. Saya sering ikut ini juga. Ikut apa Mas? Oh. Iya. Ya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan luar Pak biasa nih. Moderator. Oke, wah luar biasa nih. Ini kayaknya udah banyak nih Pak Satria yang kepingin bisa ekspor nih kayaknya nih. Wah, ini kita apa namanya? Sudah ada beberapa pertanyaan ya tadi di kolom komentar. Mungkin ini apa namanya? Karena kita masih ada waktu, jadi mungkin kita set aja paling lama mungkin jam 9 ya Pak Sigit. Jam 9 kalau sudah jam 9 kita bisa selesai. Tapi kalau misalnya mumpung masih ada waktu cukup panjang nih, kita berikan kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin biar gampang gini aja, pertanyaannya bisa ditaruh di kolom chat ya, di chatnya. Nanti kita bacakan dari atas gitu ya. Yang pertama, yang duluan ngasih pertanyaan nanti akan dijawab duluan juga. Jadi silakan disiapkan pertanyaannya yang ingin bertanya. Apa namanya? Akan saya bacakan. Nanti mungkin dari narasumber kita bisa menjawab gitu ya, betul dijawab gitu ya. Baik, saya lagi, Masya Allah Atau ya. reaction ya Mas? Oh iya, Reaction juga bisa. Ya, bisa, reaction juga bisa. Nih, tapi saya bacakan dulu yang ada di kolom chat, udah ada beberapa pertanyaan nih ya Pak ya. Nih, wah nih kayaknya emang kalau udah ekspor nih ya, ngomongin ekspor nih, mungkin sebelum ini, kebetulan saya mau bilang ke Pak Satria nih, saya dulu pernah juga Pak kerja di sebuah startup teknologi pertanian gitu Pak. Dan jujur aja ini pertanian ini merupakan salah satu, apa ya, passion saya juga nih, teknologi pertanian sih lebih ke sana gitu ya. Yang mungkin nanti kapan-kapan bisa lah Pak ngobrol-ngobrol gitu ya, cerita-cerita nih apa. Saya juga pernah pengalaman langsung ketemu sama apa namanya itu, berhadapan langsung dengan petani-petani kita gitu Pak ya. Jadi saya tahu benar nih gimana tantangan-tantangannya ya. Pasti banyak yang bisa dibicarain mudah-mudahan gitu ya. Oke, supaya tidak mengurangi waktu teman-teman yang ingin bertanya ya, langsung aja kita bacakan dari atas nih. Nah, ini ada satu pertanyaan nih Pak. Ini pengurusan dari Ibu Ira ya, Ibu Ira Syahidah ya. Pengurusan SNI itu bagaimana? Berapa biayanya untuk pengurusan SNI? Mungkin dari Pak Satria bisa bantu dijawab Pak ya pertanyaan ini Pak. Ya, kepengurusan SNI Standar Nasional Indonesia itu pertama kita cek dulu. Ada di websitenya di Badan Standarisasi Nasional. Ada nggak produk Bapak Ibu masuk SNI? Itu Ibu produknya apa Ibu? Dari Ibu Ira mungkin bisa dijawab produknya apa sekarang? Tadi udah ngisi ini ya, ngisi formulir pendaftaran kayaknya Bu Ira nih. Bu Ira di mic-nya di unmute dulu. Bu Ira Syahidah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Produk saya Kabita Rempah, itu minuman serbuk jahe instan ya. Oh iya. Ya, jahe instan insya Allah sudah ada SNI-nya. Jadi Ibu bisa nanti lewat Republik Bisnis. Saya kasih kontak person pejabat di Badan Standarisasi Nasional untuk masalah SNI Bina UMK, nanti biar Republik bisa memfasilitasi ya gitu ya. Nanti Siap. Terima kasih Pak. Nama saya dari Satria Nugraha udah kenal.
Oh iya siap Pak. Bina UMK Terima ya. kasih. Ya SNI Bina UMK itu kalau nggak gratis ya subsidi terjangkau lah. Oh iya. Biasanya Terima kalau kasih, gratis Pak. karena kolektif ya, barengan ya. Kolektif bisa, kolektif. Kalau usaha ibu besar ya agak mahal, SNI full ya bisa 4-5 juta ke atas. Tapi karena pemerintah ingin mempermudah, ya jadinya SNI Bina UMK ini menjadi ya solusi lah untuk percepatan UMKM naik level sebenarnya. Seperti itu. SNI Bina Tadi kira-kira kalau misalnya ngurus itu biayanya berapa ya Pak? Kira-kira Pak? Itu apakah tergantung produk atau gimana tuh Pak? Untuk biaya pengurusan SNI. Saya dengar kalau SNI Bina UMK gratis. Oh Tapi gratis ya. Pertengahan ini bisa subsidi terjangkau, enggak mahal kok. Paling nggak mahal ya. Oke. Soalnya SNI yang full ya, memang arahnya SNI yang full itu kan perusahaan yang besar-besar ya Pak ya. Kelas Unilever lah, atau kelas Wings Food ya, itu ya itu SNI full. Masa minta subsidi. Oke. Jadi untuk UKM dan IKM itu karena ada subsidi itu harusnya murah ya Pak ya untuk pengurusan SNI-nya ya Pak ya. Oke. Mudah ya. Pak Pratama atau siapa yang memfasilitasi ke BSN? Oke. Bisa Pak. Itu mungkin bisa jadi salah satu yang nanti dari Republik Bisnis bisa difasilitasi ya Pak Sigit ya. Ini memang perlu digencarkan. Ya. Yang tahu. Oke, luar biasa nih, menarik sekali nih. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya tadi Bu Ira ya. Terima kasih pertanyaannya. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak ini ya, Abu Syahdina ya. Pertanyaannya begini Pak, untuk produksi kopi, apakah bisa ikutan pamerannya Pak Satria? Gitu, yang pertanyaan yang pertama. Yang kedua, untuk produk kopi, isu apa saja yang, Oh iya, pertanyaan kedua untuk produk kopi ini isunya apa saja gitu Pak yang yang bisa muncul gitu, dan apa tipsnya gitu untuk produk kopi? Ada tips untuk mengatasi isu tersebut? Mungkin dari Pak Satria lagi nih, atau mungkin dari Pak Sigit juga kalau ada yang bisa dijawab bisa silakan dijawab. Ya isunya kopi ya, jadi kopi ini kan dikurasi dulu. Apakah itu green bean, biji kopi, atau roasting, bubuk, beda. Kalau bubuk ya izinnya beda, kalau roasting ya kalau ataupun biji beda. Kalau biji kopi yang tren sekarang memang organik. Nah, kopi Banyuwangi bentuk green bean itu ngurus perizinannya itu ke Thailand. Ke organik certified-nya ke Thailand, ACT namanya. Organisasi yang internasional untuk ACT. Atau pakai Indonesia Cup Coffee ada itu. Indonesia Cup Coffee itu bisa untuk perizinannya. Jadi seperti itu kalau memang mau pasar luar negeri. Kalau nitip atau mau ikut Pak, kalau mau ikut ya nanti saya lobby perusahaan kami, Bapak ikut ke sana, disubsidi atau ditalangi. Nanti ketika Bapak dapat PO melunasi dana yang kita talangi, baik akomodasi, perizinan, logistik, ya transportasi, ya monggo. Waduh, oke. Biayai, cuman nanti kalau dapat PO di sana ya jangan lupa melunasi. Pesawat, akomodasi, logistik semuanya kan gitu. Karena terkadang pemerintah hanya ngasih stand gratis di luar negeri, tapi kita yang ya jadi kita lebih peran ya. Kadang UKM udah pusing dengan ini ya, dengan beli bahan baku, produksi, bayar pegawai, listrik ya Pak ya. Kemudian packaging itu biaya berapa itu? Masih lagi harus cari pemasaran, nggak pusing tuh UKM. Nah, ya, ini udah langsung dibuka nih ternyata sama Pak Satria nih. Wah, jadi teman-teman mungkin sekilas saya informasikan bahwa problem ini adalah yang sempat kita bicarakan saya dengan Pak Satria, gimana ya caranya agar kita bisa bantu UMKM yang kita tahu bahwa untuk membuat sebuah produk yang berkualitas itu biayanya nggak. Jadi program yang ada, katakanlah dengan pemerintah misalnya selama ini adalah ya udah difasilitasi nih pameran di misalnya Jerman gitu ya, gratis. Ya sekarang pertanyaannya produksinya, kemudian akomodasinya, transportasinya, persiapan produknya itu biayanya siapa? Ya biaya sendiri. Nah itu kan tidak kecil gitu. Nah insya Allah
nanti kerjasama ini sampai ke aspek itu juga. Republik Bisnis ntar bersama dengan PT dengan Pak Satria dan PT Purnamasari ya, yang di Jagaya Sampurna itu, gimana caranya agar kita ada agreement untuk UMKM yang memang sudah lolos kurasi ya. Karena sudah lolos kurasi, produknya tersertifikasi atau di hasilnya adalah baik, jadi tinggal diikutsertakan ke pameran-pameran. Apakah orangnya ikut atau produknya dulu, itu nanti kebijakan kita bersama nih nanti, baiknya seperti apa gitu. Tapi intinya adalah harus ada agreement dulu. Ya jangan sampai udah produknya udah dibawa atau orangnya udah ikut sekalian, tapi begitu ada PO, ada buyer yang beli, itu lupa gitu bahwa ini difasilitasi, bahwa ini ada yang harus dikembalikan lagi tuh, sudah ditalangin oleh PT dan Republik Bisnis yang dibantu. Mungkin kira-kira seperti itu nanti ke depannya ya. Tapi tahap awal tentunya kita melalui proses kurasi dulu. Kayak tadi ada yang tanya ya, yang tanya itu di mana dan kapan proses kurasinya tadi gitu ya. Jadi rencananya proses kurasi pertama kali ini akan diselenggarakan setelah Pak Satria kembali dari Thailand. Tadi di schedule adanya mulai dari Seoul ya, mulai dari Korea tadi, akhir bulan. Tapi sebenarnya ada pameran juga nih tanggal 18 ya Pak Satria ya, sampai tanggal 20-an di Thailand, tapi memang lebih kepada energi terbarukan lah ya. Nah ini yang lumayan ribet tadi disampaikan, tapi sepulang dari sana tanggal 22 Mei ini Pak Satria akan mampir ke Tangerang Selatan dan kita akan on-site curation, langsung on the spot curation. Kita akan pilih salah satu tempat, nanti akan diinformasikan di grup tanggal tersebut. Kita usahakan ya pagi lah ya, jam-jam sekitar jam 10 gitu ya. Nanti makan siang di sana, maksimal jam 2, jam 3 udah selesai sebelum asar. Nah, ini tanggal 22 di Tangerang Selatan, jadi teman-teman bisa ngundang nih, teman-teman yang lainnya yang memang produknya dilihat baik, bagus, ajak. Agar apa? Agar masuk grup. Masuk grup nanti diinformasikan untuk kurasinya. Agar bisa tahu kita produknya, ya harus daftar dan harus kirim produknya ya Pak Satria ya. Jadi data tersebut nanti akan kita berikan ke Pak Satria, ke PT Purnamasari juga agar bisa dilihat, diverifikasi awal. Jadi nanti akan diundang gitu untuk proses kurasinya. Ya tentunya yang lolos ya, ketika kita lihat, waduh ini kemasannya aja kurang, produknya kurang baik, ya mungkin harus ikut pembelajaran di Republik Bisnis dulu sampai dengan layak untuk go ekspor. Itu kan ya, jangan semuanya diterima dulu gitu. Ada sampai pinter deh Republik Bisnis. Iya. Ya kira-kira kayak gitu ya jawabannya ya. Ya. Wah, luar biasa sekali nih. Wah, ini ya, mudah-mudahan ini bisa memicu semangat teman-teman ya, terutama yang sudah punya usaha nih, harus go ekspor dong ya, ininya apa namanya produknya gitu, jangan cuma di dalam negeri gitu ya. Wah, kalau bisa ekspor tuh gimana ya? Saya pernah ngelihat ini ada apa sih? Ada channel di YouTube gitu yang bahas tentang ekspor ya. Wah, itu orang-orangnya masih pada muda-muda tapi luar biasa gitu ya, mainan omsetnya tuh bisa sampai miliaran, puluhan miliar gitu ya, cuma dari ekspor gitu, bukan cuma dari ekspor sih, karena dari ekspor gitu ya. Nah itu mungkin insya Allah ya pasti apa namanya tuh kalau bisa produknya diekspor itu akan menjadi sebuah kebanggaan juga ya buat negara kita gitu ya, produk kita udah masuk ke luar negeri gitu misalnya ya. Jadi mudah-mudahan semuanya pada semangat gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Pak Sigit dan Pak Satria ya. Oke, Dari ini Pak Ituk tuh ya. dari Pak Ituk ya, Pak Ituk Nugroho. Produk saya seni dan kerajinan. Apakah bisa ikut gabung di Republik Bisnis dan bagaimana caranya ikut menjadi member dan ikut kurasi? Nah ini barusan sudah dijawab ya Pak Sigit ya. Mungkin bisa dipertegas lagi Pak jawabannya. Ya, oke. Nanti Pak Satria akan jawab apakah available gitu ya untuk proses kurasi. Apakah ini termasuk kategori yang dipamerkan? Biasanya setahu saya sih food dan drink ya. Tapi kalau untuk Republik Bisnis, insya Allah akan kita coba bantu untuk semua produk yang itu bisa dijual gitu ya.
Jadi kalau tidak salah Pak Ituk ini sendiri produknya adalah produk yang terkait dengan kayu-kayu ya. Jadi ada beragam produk-produk kerajinan kayu dan itu bisa masuk di dalam Republik Bisnis. Jadi sebagai contoh nih ya, di Inakraf tahun 2022 lalu, ini kemarin kan baru terlaksana ya 2023 Inakraf, tapi 2022 kemarin saya sempat ngedampingi dari rumah BUMN. Jadi ada stand yang di depan itu Pertamina, itu saya ngedampingi sekitar ngajukan ya, dari sekian banyak terkurasi hanya 3 yang dari rumah BUMN. Sisanya adalah kemitraan dengan Pertamina. Dari 3 ini, di antara lebih dari 20 peserta, itu dalam 5 hari penyelenggaraan pameran di Inakraf, itu omsetnya kurang lebih sekitar 10-an miliar gitu ya, dalam 5 hari. Nah, ternyata itu kontribusinya oleh produk yang tiga produsen itu lebih dari 50%. Dan kontribusi itu ternyata salah satu produknya adalah produk kayu, khususnya akar jati. Jadi di satu daerah di Jawa Timur, akar jatinya itu seperti tidak dimanfaatkan dengan baik, tetapi diolah menjadi produk-produk houseware ya, ada piring, ada sendok, ada hiasan dan lain-lain, itu alhamdulillah mendapatkan buyer dari luar dan langsung taken kontrak sekian miliar di dalam proses hari ketiga kalau nggak salah saat itu. Jadi alhamdulillah ini potensinya besar untuk yang kayu-kayu atau kerajinan. Nah, tinggal produk apa aja atau jenis-jenis apa saja yang ini harus dipertimbangkan, karena salah satu yang utama kemarin banyaknya yang kayak semacam golok gitu ya Pak Ituk ya. Nah, ini yang tentunya kalau untuk go export itu ada beberapa kriteria yang nanti akan kita coba pelajari, tetapi yang jelas kerajinan potensinya di luar negeri itu besar sekali. Di luar itu, program yang akan dilaksanakan oleh Republik Bisnis adalah kita akan membangun pola pemasaran yang itu diinisiasi dari sistem yang ada. Kita akan membangun nanti semacam portal besar yang bisa dimanfaatkan oleh member, sekali lagi oleh member republikbisnis.id, bayarnya sangat minim, tapi platform ini bisa terfasilitasi semuanya, produk-produknya dijelaskan di sana. Foto-fotonya nggak bagus, kita akan fasilitasi. Dan andai kata nanti udah terbentuk pasukan digitalnya, teman-teman bisa dibantu untuk dipasarkan oleh pasukan digital. Termasuk juga kita akan membentuk ya bekerja sama dengan reseller, karena saya juga ngebina pasukan reseller nanti. Nah, sekali lagi, platform ini platform yang akan besar insya Allah. Ini hari pertama nih yang kita mulai aktif ya, harus diingat, dan bertahun-tahun yang akan datang akan terlihat nanti impact-nya seperti apa, besarnya Republik Bisnis ini seperti sebuah negara gitu, di mana edukasi di situ ada sepanjang tahun dilakukan, proses interaksi, proses transaksi, proses saling support antar 5 komponen tadi itu bersama-sama di dalam Republik Bisnis. Kira-kira seperti itu ya, Mas Ituk. Jawabannya mudah-mudahan bisa jelas ya. Ya. Sudah Pak Pratama. Oke. Gimana Mas Satria? Dari Pak Satria ada tambahan Pak? Ya silakan Pak. Kurasi sebenarnya itu ya produk pangan dan non pangan. Kerajinan kria kami sering mengkurasi di Jawa Timur, batik, kerajinan bambu, kemudian perkayuan. Kalau saya lihat di Australia suka ya, pembeli-pembeli Australia itu kerajinan kayu, bambu itu suka. Kemudian saya komunikasi dengan teman-teman saya di Belanda, Belgia ya suka juga. Arab Saudi bahkan kayu gaharu yang disuka. Arab Saudi dan sekitarnya itu. Akar gaharu. Jadi potensi besar. Cuman ya moga-moga nanti kita akan sondeng expo yang kerajinan ya di luar negeri. Semoga bisa tahun depan lah ya. Karena jadwalnya udah tersusun rapi. Ya. Diselipi yang kerajinan expo ya kita ya bingung nanti. Mungkin moga-moga tahun depan bisa expo yang craft ya. Sehingga
harapannya kerajinan-kerajinan di Indonesia bisa mendapatkan gerakan 3 kali ekspor cuan lah ya. Kemudian yang kedua, nanti Oktober itu ada Trade Expo Indonesia ya. Yang mana di ICE biasanya. Itu kan Oktober kayaknya. Itu Bapak bisa ikut, nanti bisa membawa bendera Republik Bisnis, ikut stand di sana. Nanti ketemu buyer-buyer dari berbagai negara yang datang ke Indonesia. EI tadi Oktober ya. Nah, itu bisa nanti. Kan hebat ya ini. Ya, selain itu kan Inakraf juga kan rutin tuh, bisa tahun depan atau yang ini. Jadi gini, teman-teman, namanya ekspor itu tahap awalnya bisa barangnya ke sana atau kita ekspor di luar, atau yaitu tadi buyernya yang datang seperti yang saya ceritakan tadi. Itu bisa keduanya sih. Prosesnya ya mana yang bisa dijalanin, yang paling cepat, paling murah, paling mudah. Yang jelas fokusnya produknya, kualitasnya ditingkatkan dan layak ekspor. Oke, sip. Jadi UKM ini juga pahlawan devisa gitu loh. Bukan yang SDM dikirim ke luar negeri aja, tapi UKM ini pahlawan devisa. Oke, luar biasa sekali nih, Wah. Oke, terima kasih Pak Sigit dan Pak Satria ya, yang mudah-mudahan bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk Pak Ituk ya tadi ya. Insya Allah bisa gitu ya jawabannya. Jadi jangan khawatir. Kemudian juga tadi seperti yang sudah dibilang Pak Sigit, dan supaya kita bisa punya punya data ya tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh teman-teman. Silakan bagi yang tertarik ingin bergabung ya ke Republik Bisnis, diisi ya formnya yang sudah saya bagikan. Nanti saya bagikan juga di grup WhatsApp. Dari sana nanti kita bisa bisa lihat ya kira-kira. Nanti akan diserahkan juga ke Pak Satria datanya, nanti bisa dilihat ya kira-kira yang mana saja yang bisa ikut untuk kurasi gitu ya. Kemudian syukur-syukur kalau nanti bisa bisa lolos dan bisa diikutkan ke pameran di luar negeri tadi gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Kartini Tika. Izin bertanya, apakah produk saya bisa ikutan snack jadul Betawi seperti ting-ting jahe dan ting-ting kacang, dan apakah dapat dicarikan bayarnya juga gitu pertanyaannya. Ya, mungkin ini dari Pak Satria dan dari Pak Sigit bisa bantu jawab ya. Dari Pak Satria dulu kali ya mungkin ya. Ini kalau produk karena pas berhubungan sama ini juga nih Pak, makanan. Setelah dikurasi akan muncul rekomendasi apakah layak ekspor atau layak ke pasar tradisional atau layak ke pasar modern. Jika layak pasar ekspor, ya berarti kita akan bawa itu ke luar negeri. Ting-ting jahe sama apa? Produk ting-ting kacang ya. Oke. Kemudian nanti untuk untuk buyer ya, ini juga salah satu mungkin yang dapat dibantu oleh Republik Bisnis ya Pak Sigit ya. Jadi dari bisnis yang sudah yang terdaftar, nanti kalau sebagai member, sebagai premium member, nanti tentu saja nanti akan disesuaikan sesuai kebutuhannya, apakah nanti ingin seperti Pak Sigit punya jaringan juga ke reseller gitu ya. Jadi dari Ibu Kartini mungkin bisa bisa mendaftarkan terlebih dahulu. Setelah itu nanti akan kita coba ini ya Pak ya, akan kita akses dan akan kita bantu ya untuk kebutuhannya seperti apa gitu, kurang lebih seperti itu. Ada tambahan nggak Pak Sigit terkait ini? Ya, tambahan lagi dari saya bahwa teman-teman nanti benar-benar bisa fokus untuk melengkapi terkait dengan aspek legalitas ya. Jadi ada ketentuan-ketentuannya, mana yang cukup PIRT atau mana yang harus, misalnya kalau jamu-jamuan dan lain-lain biasanya lebih tinggi lagi gitu kan. Bukan hanya sekedar PIRT, tapi ada lagi. Karena ada masa durasi dan lain-lain. Itu yang saya harapkan teman-teman di daerah masing-masing, ya katakanlah kalau ini sekitar Jabodetabek, ya memanfaatkan program-program dari Pemda dan dinasnya masing-masing untuk dapat proses ya BIMTEK-nya terlebih dahulu dari ketahanan pangan, kemudian dapat PIRT-nya kalau yang belum. Kalau yang sudah, otomatis tahap berikutnya juga harus dipertimbangkan aspek packaging-nya seperti apa. Karena ketika udah berbicara ini masuk apalagi retail modern, itu ya packaging-nya harus bagus, apalagi ekspor. Udah jelas semua kapan diproduksinya, itu nanti kan akan dikurasi dan bahkan ada proses-proses seperti ya sertifikasi atau uji ya oleh pihak-pihak terkait. Nah, ini yang teman-teman harus persiapkan itu semua gitu. Jadi sekali lagi
Republik Bisnis akan bantu mengarahkan dari sisi aspek-aspek sebenarnya lebih ke proses menjalankan bisnisnya. Tetapi tanggung jawab teman-teman semua adalah untuk produknya kualitasnya itu harus benar-benar diperhatikan. Kemudian aspek legalitasnya juga harus diperhatikan. Kemasannya itu jadi tanggung jawab yang harus jadi prioritas juga. Tapi setelah itu semua selesai, PR-nya kan masih ada lagi. Untuk apa? Untuk memasarkan produknya. Nah, ini salah satu yang nanti banyak sekali porsinya itu dibantu oleh Republik Bisnis, karena kita akan intens menjalankan program-program terkait dengan proses brandingnya bagaimana. Jadi harapan saya semua UMKM yang ada atau jebolan dari Republik Bisnis harus memiliki brand blueprint. Jadi jelas tuh brandnya apa, identitinya, logonya bagus, ada story-nya, segmentasinya ke arah mana, ini pemasarannya metodenya seperti apa, channel pemasarannya gimana, itu sudah ntar ada sesi workshop khusus untuk brand blueprint. Nah, di luar itu juga akan dibantu nanti program kereselleran, dibantu juga nanti akses ke pasar modern. Bahkan kita juga ntar akan ada kerjasama dengan misalnya lembaga finansial atau benar-benar investor dan lain-lain, kita bisa sama-sama jalankan dan bisa disupport oleh Republik Bisnis. Jadi mudah-mudahan ekosistemnya akan berjalan seperti itu, bertahap satu persatu. Ya, tambahannya itu mungkin Mas Pratama. Oke, baik. Terima kasih Pak Sigit ya. Mudah-mudahan dari Ibu Kartini bisa mendapatkan jawaban sesuai pertanyaannya ya. Dan terima kasih juga ya sudah mendaftar. Ini saya sudah cek nih, sudah masuk nih ya. Jadi mungkin untuk rekan-rekan yang lain silakan ya untuk mendaftarkan ya. Mendaftarkannya masih gratis ya Pak ya. Nanti kalau sudah daftar, tertarik dengan premium membership, baru nanti kita mungkin ada yang berbayar, tapi seperti yang tadi bilang Pak Sigit ya, saya rasa manfaatnya akan dirasakan nanti ya, terutama buat yang sudah baik yang sudah punya bisnis maupun nanti yang akan menjadi pebisnis gitu ya. Oke, kita lanjut. Terima kasih Pak Sigit. Oh iya, terima kasih Bu. Ya. Atas infonya. Oke, ini ada dari Ibu Endang. Saya Ibu Endang dari InnoChips, jamur tiram crispy, budidaya sendiri, ada serbuk jamur tiram suwir, dan aneka olahan jamur tiram. Mohon bergabung. Silakan Ibu, diisi formnya untuk bergabung. Nanti akan kita serahkan datanya ke Pak Satria juga ya. Kalau misalnya nanti kepingin ikutan yang kurasi tadi gitu ya, supaya bisa ekspor ya, nanti kita bisa bisa bantu juga dari Republik Bisnis begitu ya Ibu ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini dari Asma Nofrika ya, dari Ibu Asma Nofrika. Makanan ringan bisa ikut expo nggak gitu ya? Ini tadi kayaknya sudah dibahas cukup banyak ya mengenai sudah ada juga produk-produk makanan ringan. Ini sepertinya dari peserta pada malam ini ada banyak ya yang memang sudah melakukan usahanya di bidang makanan dan minuman gitu ya. Jadi itu bisa mungkin nanti seperti yang saya bilang sebelumnya, silakan Ibu Asma juga bisa mendaftarkan diri ya, sekalian mendaftarkan bisnisnya juga di Republik Bisnis gitu ya. Oke, lanjut. Pak Satria boleh share nomor teleponnya, apakah ada di grup? Harusnya sudah ada ya Pak Satria. Pak Satria sudah ada di grup WhatsApp ya Pak ya? Nomor teleponnya sudah ada ya? Oke, ya. Sudah ada. Ya, Sudah tapi ada ya? seperti disampaikan tadi Pak Satria, nanti hubungannya adalah dengan Republik Bisnis ya. Iya, karena ini betul. hubungan bisnis gitu. Ya, ya, Jadi betul. nanti akan dibantu secara prosesnya seperti apa. Karena beliau juga salah satu mentor tetap di Republik Bisnis Pak Satria. Oke, ya, ya. Ini udah ada lagi mungkin dari rekan-rekan yang masih ingin bertanya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, bisa buka mic aja kali ya. Kalau misalnya Reaction aja, raise hand. Ya, langsung raise hand dan buka mic-nya gitu ya. Kita persilakan. Mungkin masih bisa 2 atau 3 penanya lagi nih, karena masih ada waktu sampai jam 9, sekitar 12 menit lagi. Dan jangan lupa untuk daftar ya, supaya nanti bisa bisa kita
bantu ya untuk usahanya gitu ya, mudah-mudahan ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan mungkin? Saya ingin bertanya kepada Pak Satria ya. Ini karena tadi karena sekarang belum ada pertanyaan lagi sambil kita tunggu gitu ya. Saya mau bertanya Pak, kalau untuk selama ini Pak untuk ekspor gitu ya dari bahan makanan minuman maupun produk-produk agrobisnis itu yang paling besar apa ya Pak ya? Yang paling banyak apa bukan mungkin yang paling pertama saya menurutnya yang paling banyak apa? Yang paling banyak pemainnya gitu atau paling banyak produknya. Yang kedua mungkin bisa dikasih tips kira-kira produk seperti apa yang punya potensi yang besar gitu Pak, yang belum banyak yang main gitu Pak. Jadi kita bisa masuk mungkin gitu. Ya. Jadi produk yang sekarang lagi ngetren di luar negeri itu bentuk powder. Powder. Jadi gini, kayak carrot ya. Carrot itu powder. Apa carrot itu? Wortel Wortel ya. Powder, seledri powder gitu. Itu. Kemudian rajangan daun talas beneng. Talas beneng daunnya laku untuk pengganti tembakau, rokok herbal. Saya ada 100 ton per bulan ngirim ke Australia. Mulai akhir bulan ini saya kirim. 100 ton. Ya, jadi yang unik-unik gitu loh. Bahan baku ya jadinya ya, Pak. Tuh, kalau talas beneng bahan baku, tapi kalau powder kan jadi ternyata saya ngobrol orang Belanda. Produk olahan. Nggak mau beli buah yang fresh sekarang. Bentuk powder, semua di powder atau dikering. Buah kering matahari ya. Sun-dried. Misalnya ya. Atau lemon atau apa. Jadi tinggal rebus air, dimasukkan itu, cemplung itu udah tinggal diminum. Jadi nggak kayak sarinya ya. Bukan essence tapi ya, bukan essence ya. Ya. Sarinya. Sarinya yang asli maksudnya. Yang asli ya. Semangka yang ngirim pisang sekarang nggak powder semua ya, powder pisang, powder. Iya. Nah, powder seledri, powder ayam. Sama keringan ya. Karena makanan bayi juga sekarang banyak dikeringin kayak bubur itu. Ikan keringan ya. Jadi lebih awet. Di sana bisa kan Kelor kemarin jadi goodie bag di KTT G20 teman saya. Produk Kelor. Kan unik daun kelor kalau di sini kan yang mau bisnis kelor, tapi kan di sini kan untuk ngusir santet kelor. Di sini disia-sia ya, tidak diperhatikan. Tapi ada yang membudidayakan. Wah, luar biasa ya. Saya juga aneh, dendengnya itu kalau dulu kan dendeng sapi, dendeng apa, ini enggak, ini dendeng ikan lomek. Ikan lomek kan unik ya. Kemudian rendang itu kan dia kambing, rendang kambing, tengkleng, tapi kalengan, unik-unik lah bentuknya. Oke. Wah, jadi sebenarnya ini ya, justru kita dari pasar luar negeri itu mungkin memang mereka suka ya kalau justru peluangnya yang cukup besar itu ya barang-barang yang unik yang mungkin di luar negeri itu jarang gitu ya Pak ya, nggak ada gitu mungkin ya. Kelor nggak ada. Nah di sini bahkan mungkin di Indonesia karena saking banyaknya atau mungkin ya tidak terlalu dihargai tadi seperti kelor gitu. Tapi ternyata di luar negeri malah bisa jadi ini ya peluang bisnis gitu ya. Jadi mungkin dari rekan-rekan nih mungkin yang belum punya usaha gitu ya bisa coba ya dilirik-lirik nih sekelilingnya ada apa aja ya gitu ya. Nah itu kayak tadi tuh yang dibilang sama Pak Satria itu mungkin bisa jadi produk ekspor gitu ya. Mumpung belum banyak juga yang ini. Bapak gitu. Di marketplace saya di Botani itu produknya Blue Ocean produk unik-unik ya, nggak umum kalau di. Nggak umum. Kayak orang luar negeri gitu. Iya. Teman-teman saya di luar negeri diaspora gitu. Bahkan kayak keripik dari batang talas beneng itu kirim ke TKW Hongkong. Iya. Batangnya ubi talas beneng lo digoreng di Blitar itu Jawa Timur, kirim ke TKW Hongkong, nggak unik kan? Ya laku. Iya. Hongkong, Taiwan itu kan lumayan tuh pasarnya di sana ya. TKW, kemudian para mahasiswa ya. Pelajar-pelajar mahasiswa tuh banyak tuh, ribuan di sana, puluhan ribu. Betul. Yang ada. Iya. Itu juga pangsa pasar sendiri tuh. Iya. Ya saya juga saya mau cerita sedikit mungkin karena pengalaman saya tuh 16 tahun dulu Pak, saya di Jepang gitu ya.
Nah, itu kerasa banget tuh kalau misalnya mau nyari sesuatu makanan atau apa yang khas Indonesia di sana itu wah susah ya. Kemudian harganya juga mahal gitu kan. Nah, ini jadi kalau misalnya bisa jualan volume kecil aja di sana gitu, wah itu bisa harganya bisa 10 kali lipat gitu ya dibandingkan jualan di sini gitu ya. Iya. Nah, Satu kontainer itu. bisa beragam nanti. Betul, betul. Iya, iya. Wah, menarik, menarik. Supermarket di Jepang, Mbak. Owner supermarket di Jepang teman saya. Itu dia malah impor dari Indonesia itu kayak jengkol, keripik Oh, jengkol, iya, 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 iya. pohong, aneh-aneh. Ya, betul, betul. Lembu hari ini Jepang tuh nyari UBC lembu 50 ton per bulan. Saya lah bingung ya. Nah, umbici lembu ya. Nah, Iya, itu iya, bisa iya, nanti iya. tuh. Ya, bisa itu bisa. Oh ya, banyak ya. Ada banyak peluang ya rupanya ya. Nah, di sini Iya. kita mungkin apa namanya di Republik Bisnis juga bisa ya di apa namanya bagi yang mungkin kepingin tahu ya kita karena kita punya banyak juga apa namanya jalur-jalur yang apa namanya ke berbagai macam bidang gitu ya, yang bisnis gitu. Itu mungkin salah satu nanti keuntungan ya kalau jadi member gitu ya. Jadi silakan sekali lagi yang ingin mendaftar diisi linknya. Nanti saya share juga di grup ya. Mungkin atau dari Mas Henry bisa bantu share di grup WhatsApp Mas untuk link pendaftarannya gitu ya, Oke. mungkin yang Ya, ya, nanti di grup akan di-share Mas Hamzi. Kan Di-share di-share ulang ya. nanti ya. Di-share Oke. ulang ya. Oke, sip. Siap. Oke, ada lagi kayak yang mau bertanya mungkin. Ini masih ada lagi nih yang join ya. Ini apa namanya? Lumayan tadi sampai 28 orang ya sempat ya. Jangan Jadi lupa foto juga nanti loh kita. oh iya, kita mau foto juga ya. Mungkin ini apa namanya? Bisa satu pertanyaan lagi. Ada yang masih ingin bertanya? Nanti juga kalau misalnya apa namanya bisa juga nanti kalau ada yang ingin tanyakan bisa ditanyakan di grup. Tapi mumpung ini kita lagi sesi ya sama Pak Satria dan Pak Sigit ini, kalau ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman. Oke, kalau udah nggak ada, sudah nggak ada ya. Oke, baik. Berarti apa namanya karena sudah tidak lagi yang bertanya, mungkin sebelum kita akhiri ya, mungkin ada sedikit penutup mungkin dari Pak Sigit atau dari Pak Sigit dulu ya. Saya minta memberikan sepatah dua patah kata sebelum kita akhiri, Pak. Monggo, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali bahwa event pertama kali ini lumayan dihadiri ada sempat 28 tadi, sekarang 26. Dan saya rasa diskusi kita ini pada malam hari ini juga harusnya banyak memberikan insight-insight bahwa pasar itu tersebar di mana-mana. Tinggal bagaimana kita bisa fokus sama bisnis yang kita miliki, dan memang aspek terbesar, aspek penting dari sebuah bisnis adalah kita bisa megang pasar itu, dan pasar ini bukan hanya satu kali saja pemesanan, tapi bisa berulang. Jadi teman-teman sedapat mungkin nanti banyak belajar tentang bagaimana strateginya memasarkan produk yang sudah teman-teman miliki. Harus selalu kreatif untuk menemukan cara-cara baru untuk memasarkan produknya, menemukan tempat-tempat baru agar teman-teman bisa memasarkan produknya, dan secara kreatif juga harus memikirkan momentum-momentum lain yang selama ini sudah dijalankan, tetapi perlu ditemukan hal-hal baru terus untuk mengembangkan bisnis Anda. Mudah-mudahan Republik Bisnis itu menjadi channel, tempat, dan ekosistem bersama yang baru. Meskipun baru, mudah-mudahan akan banyak manfaatnya nih. Karena akan ada banyak hal-hal baru yang akan di-sharing di luar komunitas yang teman-teman sudah miliki semua nih, saya yakin. Tapi di sini itu sama-sama kita akan bergabung nih. Saya akan mensinergikan semua aspek yang network dan link saya punya agar bisa bermanfaat untuk kemajuan bisnis teman-teman semua yang bergabung di Republik Bisnis. Mungkin itu dari saya, Mas Pratama. Silakan, Mas Satria. Ya, silakan Pak Satria, bisa ditutup mungkin dengan sepatah dua patah kata gitu ya. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara falsafah bangsa Indonesia, sila ketiga kan persatuan Indonesia. Mari kita bersatu, bergotong royong, mensejahterakan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika kita memahami falsafah Pancasila,
ya kita akan bisa berbisnis dengan baik, berbisnis dengan etika, budi pekerti yang saat ini mungkin mulai luntur kali ya, seperti itu. Nah, ketika itu sudah berjalan, nanti akan ada panennya. Seperti teman saya yang sudah praktek ya. Teman saya pendamping CSR Astra di Kabupaten Malang. Ikut pameran ke Belanda. Tidak disangka-sangka, bayarnya Belanda itu memberi kesempatan. Mas, tolong ya tanam kacang tunggak 100 hektar di Kabupaten Malang. Ini saya kasih DP, uang muka, $20.000. Bayangkan. DP untuk nanam masih ini, pilot project lah, demplot lah. 300 juta itu. $20.000. Dikasih cash. Kemudian, pihak Kementerian Perdagangan kan, ya mungkin mendengar kali ya. Waktu TEI kemarin, Trade Expo Indonesia yang di Tangsel ya, di Tangerang kemarin. Ya, kan. di ISBSD. Dia tanda tangan kontrak dengan buyer Belanda itu, dan dihadiri di depan Pak Menteri Perdagangan. Siapa itu? Pak Zulkifli Hasan itu. Artinya apa? Ya teman saya memang budi pekertinya bagus, kemudian perjuangannya lumayan. Menuai hasilnya dia di Belanda. Jadi pameran memang bisa menjadi salah satu tools ya, alat bantu untuk mendapatkan buyer luar negeri. Kita nggak usah patah semangat lah. Kacang tunggak kan ya orang umum tuh Pak. Ini bisa orang Belanda ya suka ya. Saya juga Karena bingung. pasarnya ada. Bisa. Pasarnya bingung. Ini kacang tunggak. Saya orang pertanian loh. Saya bisa sedang pertanian Brawijaya. Tapi ya, tak pikir-pikir ini kacang orang umum tapi tidak umum ya. Ada buyer. Jadi ternyata buyer itu bisa jadi mencari barang-barang yang nggak umum tapi manfaatnya untuk di negaranya ada. Artinya apa? Mari kita bersatu, bergotong royong, mensejahterakan masyarakat Indonesia sehingga Sing lulus kurasi, nek pengen melu dimodali. Tapi yang memberi makan dunia, feeding the world. Cita-cita founding father kita kan bagaimana tidak perang secara fisik ataupun nyawa, tapi perang ekonomi kan ya. Bagaimana kita bisa feeding the world, memberi makan dunia. Makanya UKM-UKM ini bersatu padu, saling mengisi, tidak usah gontok-gontokan, tidak usah iri-irian. Ayo kita maju ke depan supaya Indonesia menjadi negara superpower di bidang kedaulatan pangan. Itu dari saya, terima kasih. Amin. Amin. Luar biasa. Ya, luar biasa ya penutup yang luar biasa dari Pak Sigit dan Pak Satria. Sekali lagi saya sebagai moderator, saya sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kedua narasumber kita pada malam ini, yaitu Pak Sigit dan Pak Satria yang telah memberikan banyak sekali ya insight dan ilmunya gitu ya. Insya Allah menjadi amal jariah untuk Pak Satria dan Pak Sigit. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman semua yang lain. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian yang sudah bersedia meluangkan waktunya ya untuk mengikuti event Republik Bisnis pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya untuk terus memberikan forum-forum seperti ini yang bisa memberikan manfaat yang banyak kepada rekan-rekan ya gitu ya. Saya tutup saja karena sudah jam 9. Mari kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Mungkin kita masing-masing bisa membaca doa kafaratul majelis. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.